Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, spesial tanggal 23 Februari 2021, tepatnya di hari Selasa, ya di minggu terakhir di bulan Februari. Oke, apa kabar teman-teman semua? Ya, semoga dalam keadaan yang sehat-sehat dan juga semoga portofolio juga dalam kondisi baik. Nah, mungkin sebelumnya ya gara-gara first day pakai mic baru, mungkin teman-teman ada dua kubu ya. Ada yang bilang suaranya beda, ada yang bilang apakah ini Om Silent atau mungkin diganti sama staff. Ini masih saya, ya cuman mungkin karena perbedaan mic saya pun juga nggak ngerti. Ya, yang jelas suaranya berbeda. Tapi kan yang penting kan lebih jernih, teman-teman juga bisa lebih jelas dengar suara saya. Jadi ya nggak masalah, ya mungkin juga saya agak pilek, memang mungkin suaranya jadi berubah. So, yang penting teman-teman dapat menikmati morning briefing, dapat menyerap ilmu-ilmu yang saya kasih, dan tentunya dapat benefit ketika nonton video ini. Oke, lalu berikutnya buat yang ingin join VVIP kami, ya silahkan link join Telegram yang ada di deskripsi video ini. Buat yang mau dapat informasi-informasi actual, update-update terbaru, ilmu-ilmu gratis, bisa follow Instagram atau TikTok kami. Ya, semua link joinnya atau link follow-nya ada di deskripsi. Ya, deskripsi video ini teman-teman cek aja. Lalu kalau buat yang mau join VVIP, tinggal chat ke staff saya, ya, @staffsilent. STAFFSILENT, ya, namanya Richiran. Ada silakan chat beliau, nanti pasti dibalas ya. Buat yang mau join, mau dipandu silakan. Oke, pembahasan market ya. Sebelumnya saya mau bilang sangat disayangkan closing market ini sangat amat jelek ya. Candle terakhir di sini mengibaratkan apa, Om? Ya, candle terakhir di sini ya ini mengibaratkan ya kalau kita lagi perang ya, yang awalnya kita tujuan awalnya mau sergap musuh, justru kita yang disergap. Ya, ini muncul candlenya ya teman-teman, bisa bilang shooting star, bisa bilang inverted hammer dan lain sebagainya. Ya, jadi pada saat awal opening market bergairah sampai sesi 1 menjelang sesi 2, menjelang closing market ditarik turun. Oke, sehingga dia closingnya benar-benar tutup ke bawah dan candlenya merah. Ya, apakah ini jelek? Secara daily ini mengindikasikan sinyal yang kurang baik. Ya, ini mengindikasikan sinyal yang sebenarnya kurang baik. Kenapa? Ya karena di akhir itu tekanan jualnya jadi tinggi. Ya, lalu kalau Anda perhatikan secara time frame menit, ya kita pakai time frame 5 misalnya, ini sudah mulai downtrend secara time frame pendek. Ya, secara time frame pendek ini sudah masuk fase downtrend. Oke. Oke, nah, lalu ya. Oke, nah jadi kalau time frame tick pun, time frame pendek ini lagi dalam fase downtrend, teman-teman. Ya, jadi kalau kita bisa lihat ya ke depannya atau mungkin besok hari market akan cenderung tertekan. Ya, cenderung tertekan dan ya mungkin kita akan nggak enak lihat market di hari Selasa nanti. Jadi prediksi saya setidaknya market masih akan turun untuk tutup gap. Ya, minimal lah ya di open tutup gap di gap akhirnya itu di 6231 933 ya 932 itu gapnya. Jadi kalau dari sekarang 9255 turun ke 96231 ya itu paling sekitar 5%, 0,5. Ya, jadi nggak berat lah. Dan lebih baik turun dulu, karena kalau seperti ini agak berat naik. Pertama, dia gagal naik. Yang kedua ya dia reject. Ya, jadi ini percobaan kedua market untuk break 6.300-an, tapi masih gagal. Jadi plan kita masih sama. Ya, skenario IHSG versi Silent Trader masih sama. Dia masih akan sideways di range area 6150 sampai 6.300. Ya, kita tinggal tunggu dia bisa breakdown atau breakout. Ya, ketika ada breakout atau breakdown, baru plan kita berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus ngapain, On? Ya, saran saya ya kita lebih kalau bisa trading itu pasang antrian tuh ke bawah. Ya, jadi yang suka HK pucuk, yang beli di harga tinggi, Anda akan mati kalau Anda tradingnya seperti itu di masa sideways. Karena wah, terkesan market bagus, ujung-ujungnya lemes. Ya, jadi kalau plan yang baik ya Anda antri bawah.
oh saham ini bagus, oke gue akan antri dari harga sekarang ke bawah. Jadi meskipun marketnya ke bawah turun, Anda sudah siapkan plan yang dengan baik, money management juga sudah disiapkan, Anda tinggal average down. Ya, seperti itu. Jadi ini plan yang sangat penting, dan di VVIP saya ajarkan untuk average down di bawah. Tapi tetap ketika memang ada plan yang gagal, kalau saya akan cut loss ya. Jadi mau market sideways, mau market bullish, mau market bearish, kalau memang harus cut loss ya cut loss, kalau tidak perlu di cut loss atau belum perlu ya saya tidak akan cut loss. Oke, jadi ini untuk merimain teman-teman agar lebih jaga-jaga lagi tradingnya, karena market ini masih akan sideways berat ya. Kemungkinannya cuma dua, masih sideways atau breakdown ya, karena belum ada stimulus ya, karena belum ada stimulus. Nah lalu berikutnya kalau Anda baca berita ya, European equities extends loss ya. Nah, jadi kalau Anda lihat maju European bourse loss between 1% till 1.5% ya, jadi turun sampai 1 sampai 1,5% ya, di mana investor melanjutkan kekhawatirannya terkait kenaikan yield obligasi. Nah, tadi ada yang request, "Om, kenapa yield obligasi naik, pasar saham ini turun?" Karena simpelnya yield obligasi dan saham ini kebalik ya. Jadi ketika ekonominya lagi tidak baik, ya, Anda perhatikan, ya. Jadi kalau Anda perhatikan, waktu di bulan Maret lagi anjlok-anjloknya, itu yield obligasi tinggi. Kenapa? Ya karena memang hukumnya berlawanan. Begitu pula sebaliknya, ketika ekonominya membaik, ya orang akan meninggalkan obligasi sebagai safe haven ataupun investasi yang aman, dia alihkan ke investasi yang lebih high risk, yaitu saham. Nah, ketika ya ada kenaikan dari yield obligasi, ini menunjukkan bahwa ekonominya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kalau ekonominya tidak baik, biasanya yield obligasi ini akan meningkat. Hukumnya berlawanan dengan ekonomi. Ya, jadi kalau sudah muncul suatu indikator, obligasinya naik, ini menjadi pertanda yang sebenarnya kurang bagus. Nah, ini mungkin yang dikhawatirkan oleh para investor. Tapi ini kan teori, ya. Pada prakteknya ialah kita bisa melihat harga komoditas ini masih naik. Ya, di mana harga komoditas itu biasanya relate sekali dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Ya, jadi kita bisa lihat oil, nikel, tins, ya, timah, paper, dan juga mungkin CPO yang dulu downtrend, bahkan coal itu pun masih, ya, bahkan coal itu pun batu bara itu masih still uptrend sebenarnya. Jadi kalau saya melihat apakah ini mengindikasikan sinyal market ataupun ekonomi melemah, tidak. Ya mungkin ini kekhawatiran secara temporary, secara short term. Tapi Anda tidak perlu mengkhawatirkan berlebih, ya. Khawatir boleh, ya. Khawatir Anda convert menjadi kedisiplinan Anda. Jadi kalau Anda sudah tahu, marketnya lagi udah mulai nggak bagus nih, ya, saham-saham Eropa pada tumbang nih, Dow Jones pun sudah mulai merah nih. Apa yang harus kita lakukan? Kurangin intensitas trading, fokus di beberapa saham trading yang masih kita hold, yang belum kena target price yang sudah kita buat. Ya, sisanya lebih perbanyak atur money management. Ya, antri bawah. Kalau Anda paham, di kita itu diajarin pakai piramid. Ya, penggunaan money managementnya di VVIP pun juga diperhatikan. Jadi ya amit-amit mentok-mentok, setidaknya yang harusnya minus banyak, jadi minusnya kecil. Yang harusnya minus kecil, jadi tidak minus. Yang harusnya tidak minus, jadi profit. Yang harusnya profit, jadi profit lebih besar. Seperti itu. Ya, jadi Anda sudah paham, ini menjadi remind untuk Anda semua. Saya nggak tahu kalau di YouTube channel lain akan merimain Anda untuk waspada atau tidak, tapi saya mau merimain, ya, kita harus sama-sama waspada. Trading tetap trading, ya, kita trading enak, ya. Menu sore kita kemarin ada Mari, Anda bisa lihat saham Mari menu sore profit 26%, ya, saya kena trailing stop di sekitar ya, tadi saya pasang trailing stop di sekitar 180, saya naikkan 190 sudah kedan. Ya, jadi kalau Anda lihat ya profit 10%-an. Saya sempat taking profit juga di atas 200 tadi, ya sudah.
Ya, jadi ini menu sore kita, DMMX pun juga sudah saya bahas kemarin. Ya, selamat rekomendasi gratis 8%, ya 9%, bahkan sempat dibawa ke 404, 406 dulu. Ya, total profit 10%-an kalau ada hold sampai sekarang. Ya, apakah besok DMMX masih naik? Oke, saya coba kasih pembahasan. Ya, ini saham yang sudah saya tektok setelah hit 100%. Ya, kalau Anda perhatikan di sini TF sudah boleh jualan, ini menjadi bad signal karena TF ini salah satu yang akum, tapi wajar ya, ini namanya taking profit. Namun di sisi lain ini masih diakum sama RX, CS, CP. Ya, jadi RX CS, CP ini good banget di mana CS-nya ini merupakan asing. So, saya melihat ini masih sangat menarik. Ya, harga rata-ratanya pun masih di atas 430 ya, belum profit banyak. Ya, ketika belum profit banyak, ini masih menarik untuk kita lihat kelanjutannya seperti apa. Ya, jadi kalau Anda lihat ya mungkin saja masih naik karena sektor digital lagi perform, salah satunya Arto. Ya, Arto naik terus disusul sama Agro yang memang merupakan bank digital. Ya, DMMX juga sebagai sektor teknologi, ini pun juga pasti akan ngikut. Ya, begitu pula dengan Mari ya, transform to digital sektor ya, jadi ini sangat menarik ya, saham-saham pokoknya yang berbalut digital cuan ya, kayak gitu. Apapun ayam digital, ayam naik ya. Sektor misalnya oil digital naik ya, sosis digital naik, pokoknya semua yang berbalut digital pasti naik ya. Entah alasannya masuk akal tidak masuk akal, ketika lagi ada momentum ya seperti ini, naik ya naik, kita tinggal follow arus, kita tinggal manfaatin untuk profit. Oke, lalu untuk IRA saya juga kemarin kalau tidak salah di morning briefing kemarin sudah saya announce ya. Selamat buat yang profit ya. Kami profit sudah beli dari sini, profit sekitar 5 sampai 9% ya menu swing kami. Lalu kami sudah ada menu swing baru ya. Tinggal antri ke bawah, dapat tinggal sabar, tinggal tahu-tahu tunggu meledak. Ya, jadi buat yang mau join VVIP silahkan join. Oke, nah lalu berikutnya kita akan bahas requestan saham ya, requestan saham yang sudah ditanyakan. Oke, prospek BMRI Om. Oke, BMRI ini saham untuk investasi minimal 3 sampai 5 tahun. Ya, jadi kalau Anda tidak mau investasi, trading tidak cocok. Ya, karena pergerakannya itu sangat lelet. Ya, kita trading kan mau profit cepat ya. Sedangkan BMRI paling naik 1%, turun 1%. Ya, Anda akan lama banget profitnya. Tapi kalau invest boleh jangka panjang. Ya, BBNI juga sama. Nah, untuk konstruksi saya sudah melihat sudah mulai ada perlawanan. Ya, jadi kalau kemarin saya bilang konstruksi gagal naik, tapi kita bisa manfaatin beberapa sektor construction ini untuk buy on weakness. Ya, cicil saja. Ya, jadi kayak WSKT, PTPP, Adi, ya lalu Wika, ya. Ini sebenarnya tadi sempat rebound, tapi karena marketnya correction hingga closing, semuanya pun ikut keseret. Ya, tapi kalau saya melihat sini sudah mulai ada perlawanan lah. Ya, terutama ada WSBP, WG, ya, PPRE, Weton. Ya, ini sudah mulai ada perlawanan untuk naik. Ya, jadi kalau kita lihat mungkin ini akan menjadi sinyal yang bagus ya. Kita ambil contoh misalnya WSBP. Ya, dari tanggal dia di sini nih, ya, titik awal dia correction, kalau kita lihat ya, ini CC akum ya, CC-nya ke apakah CC bandar atau bukan? Harusnya sih saya lihat ini CC bandar ya harusnya, karena jarang banget retail. Oke, ini CC bandar ya, sangat jomplang sekali. Diselimuti oleh bandar, ada juga LG, lalu juga ada AZ ya, sisanya kebanyakan retail memang. Ya, di sini MG, YUAO, YBK ini sudah jualan. Tapi kalau kita lihat ada beberapa broker yang masif, terutama CC, ini kan menjadi unik ya. Kenapa dia bisa beli sampai 86 miliar? Ini kan pasti ada something. Oke, ya, apakah foreign? Kita cek saja. Ya, oh tidak, ya foreign-nya hanya kecil, tidak banyak, tapi pun harga rata-ratanya pun beli di atas. Jadi kalau saya melihat sektor-sektor construction ini belum habis trennya, cuman dia berada dalam fase correction aja. Ya, jadi kalau saya lihat secara weekly-nya pun dia sudah sideways,
ya sudah sideways. Mungkin kalau tidak minggu ini awal bulan mungkin construction akan manggung. Jadi kalau kita lihat ini sudah confirm hampir pola W sebenarnya. Ya, let's say kita ambil contoh WSBP. Ya, ini kan confirm new low, ya new swing low-nya. Nah, kalau seperti ini asal dia bisa breakdown, breakout di 6 berapa nih? 684, 284 ini bagus banget ya untuk WSBP. Nah, begitu pula dengan sektor lain sama. WSKT, Wika ini kurang lebih sama ya. Tapi kalau saya lihat lebih menarik PTPP, ADI ya ya semuanya menarik sih. Tapi saya bisa bilang WG ataupun WSBP ini yang cukup oke. Ya, jadi kalau kita lihat asal dia tidak buat low lebih rendah dibandingkan 234, WSBP masih bagus. Ya, cuman ya dia butuh waktu lah. Ya, dengan market yang tidak stabil seperti ini tentu akan berat untuk naik. Ya, itu untuk konstruksi. Oke, oil. Oil hari ini technical rebound. Ya, saham-saham oil pun belum breakout, saya tidak berani beli. Ya, tapi kalau mau cicil beli boleh. Ya, cicil beli boleh. Ya, kayak Medco ini sudah mulai ada tanda mulai breakout, tapi kalau belum breakout di 730 saya belum beli. Ya, bisa aja. Ya, Anda antri beli dari sekarang bisa. Ya, tapi kalau saya mungkin belinya pas breakout aja. Ya. PPRO. Ini kan sahamnya Asabri ya. Saya skip deh bahas Asabri. Berikutnya Jeskai, tolong Om. Jeskai, oke, coba Jeskai. Masih banyak waktu ya. Ini saya sebenarnya lagi kurang enak badan, jadi agak nggak fokus juga. Jeskai, oke, Jeskai ini masih sideways. Ya, ini belum ada pergerakan yang pasti untuk Jeskai. Ya, jadi hati-hati aja karena belum ada pergerakan yang pasti. Ini sudah di area support 170, bahaya kalau sampai breakdown. Hati-hati ya, kalau sampai breakdown ini bahaya. Oke, lalu berikutnya BRI ini sudah dijawab. TGRA, IPCM, coba. Ya, TGRA belum di atas 200, belum menarik buat saya. IPCM juga habis digoreng isu merger langsung lemas. Ini belum momentumnya belum naik lagi, sabar. Ya, WSKT Om diam. Om diam. Oke, Basam Bris Om. Breeze. Oke, Breeze juga masih dalam fase sideways, tidak breakout di 3000, belum menarik. BRPT pun breakdown, hati-hati breakdown 1100 ya, bahkan breakdown 1060. Ini sudah sangat rawan, saya sudah tidak menyarankan Anda hold. Ya, BRPT terakhir kita TP menu sore di sini. Ya, habis itu dia udah nggak kuat naik lagi. Ya, batubara. Nah, ini kan batubara di Instagram kami juga sudah dibahas sama staff saya. Ya, jadi royalti 0%, dimana katanya untuk hilirisasi, ya salah satu emiten yang akan kena program royalti itu adalah PTBA. Jadi kalau di sektor batubara, kalau Anda bedah laporan keuangan itu biaya royalti itu ada. Ya, apa itu biaya royalti? Ya, Anda silakan searching saja di internet. Ya, namun saya langsung kepada price actionnya saja. Hari ini PTBA, let's see. Ya, cukup netral. Ya, ada yang beli, ada yang jual bandarnya. Ya, so far so good, netral. Ya, dibandarin oleh bandar lokal juga. Namun dari teknikal yang menarik ialah dia breakout. Ya, di sekitar 2650. Oke, dia breakout nih. Ya, tandanya apa? Tandanya kalau saham lagi breakout ya bagus. Ya, setidaknya ada tekanan jual tinggi. Ya, volumenya pun juga bagus. Ya, dan juga sentimennya pun juga menarik. Oke, lalu mungkin Anda bisa perhatiin yang belum breakoutnya, ada Indi. Ya, Anda silakan cek Indi. 16.15. Ya, breakout di 16.15. Lalu kalau kita cek Indi dari tanggal 27 Januari, coba ya. Ya, ini CG masih akum di 1480, ada YU, ada LG, ada YP. Oh, sorry, CS maksudnya masih akum di sekitar 1480 ya, masih menarik. Ya, dia belum jualan. Ini kalau bisa breakout bagus banget untuk Indi. Ya, lalu Anda bisa cek doitnya yang fluktuasinya tinggi
breakoutnya di sini di sekitar 332 ya. 332 nih good banget ya, kalau bisa breakout 332 bagus. Oke, jadi menarik kalau marketnya mendukung, Anda bisa cek. Baca mau diakuisisi Shopee, setahu saya itu bank ekonomi sejahtera ya, udah ada beritanya ya. Jadi kalau isunya gagal ya dia akan kembali turun. Ya, jadi Anda cek aja nih, dari volumenya meledak ya, Anda cek saja. Ya, dari tanggal 5 Februari ya. Wow, repo, kok jadi repo ini ya? Wah, ini biasanya kalau sudah muncul APPO ini repo. Ya, jadi kalau sudah repo, udahlah saya skip. Ya, saya tidak mau bahas saham repo karena sulit diprediksi. Tapi teknikalnya masih oke. Ya, teknikalnya ini masih oke. Ya, dengan catatan dia kuat di atas 590 lah. Atau ya di sini di 540-an. Ya, itu kalau Anda mau. Bina. Wah. Ya ini sama lah, yang bank-bank kecil tunggu isunya dulu. Sejauh ini sudah tidak beredar lagi rumornya, pasti dia akan sideways atau correction. Ya, DKFT juga bagus ya, tadi saham-saham Antam, Selamat, Inco, Tins, saya sudah bahas. Selamat mungkin teman-teman sudah taking profit juga. Ya, untuk DKFT gagal naik, ya dia akan sideways dulu. Masih menarik ya, masih menarik. Tapi kalau kita lihat, wah ada RB yang akum ya di 200-an. Oke. Ya ini masih sideways, Anda bisa beli pada saat sideways atau beli pada saat breakout. So far masih bagus. Ya, bahas right issue friend dong. Friend saya skip ya. TGRA, WSKT. Ini kok tanya 2 kali nih ya. BNBA suspend berapa hari? Kalau suspend itu tergantung. Biasanya kalau memang cuman karena naik tidak jelas itu 1 hari. Lalu kalau suspend kedua bisa 1 minggu, suspend ketiga itu bisa 1 bulan lebih. Tergantung bursa efek. Ya, jadi biasanya kalau udah suspend 3 kali besoknya pasti turun. Pada saat open. Ya, BBCA juga sama teman-teman ya. BBCA pun juga sama. BBCA juga BRI, BNI, BMRI ini saham-saham invest ya. Tidak cocok untuk trading. Lalu untuk Bumi syukurnya sih dia tidak balik ke 50. Ya jarang banget. Biasanya dia kalau sudah mulai Februari sudah mulai turun. Ya Anda kalau mau trading Bumi silakan batasin di 56. Ya di atas 56 still good. Di atas 55 still good. Ya cuma resikonya cukup tinggi kalau Anda mau. Ya Bumi. Oke. BRPT sudah, SMBR masih sideways, Anda bisa beli buy on weakness di area support. Ya target price sementara di 1000. Kepik ya Kepik ini kan naiknya kan nggak jelas. Saya sudah bilang ya kalau saham MNC ini nggak bisa diprediksi. Ya Anda bisa lihat apa yang terjadi Kepik di masa lampau, ini nggak gerak sama sekali. Jadi saya no comment, tapi secara teknikal ya harusnya besok atau lusa ini akan technical rebound. Ya harusnya. Ya cuman ya Anda harus lihat Kepik ini kan saham yang memang benar-benar 100% dikontrol sama Bandar. Jadi agak sulit untuk diprediksi. Ya, lalu untuk hoki selamat ya buat Anda yang sudah beli, ya saya sudah bilang ya pasti rebound entah hari Senin ini atau Selasa. Buat yang trading juga selamat, lumayan lah 6%. Ya, apa yang terjadi? Biasa habis dia rebound dia akan sideways dulu. Ya, jadi Anda silakan mau beli sekarang atau tunggu sideways. Yang jelas ialah batasnya di atas 250. Ya, lebih bagus sebenarnya sih hoki harus bisa break di atas 286 atau 290-an. Itu lebih bagus sebenarnya. Ya, tapi ini nggak kuat karena marketnya juga tidak mendukung ya. Hati-hati ya, ingat marketnya juga akan mau di bawah sideways. Jadi kita akan melihat saham-saham yang kita pegang pun juga sideways. Jadi tinggal pintar-pintar kita aja cari saham-saham yang bisa naik 5%, 10%. Ya, kalau Anda trader mandiri ya tugas Anda. Tapi kalau Anda ikut grup premium ya Anda kan tinggal ikutin arahan dari owner-ownernya saja. Kan begitu. Ya, mungkin itu dulu yang ingin saya. Oh iya, satu lagi. Saya kan rencana kan mau tukar laptop teman-teman ya. Karena ini udah sensitivitasnya udah juga berkurang. Ya,
lalu juga ada beberapa kerusakan kecil. Jadi teman-teman ada request gak ya laptop yang mungkin cocok ya? Spesifikasi saya itu untuk render video ya, jadi untuk editing video ya, supaya pada saat proses render itu cepat ya, karena ini laptop yang sekarang saya pakai ini laptop untuk kerja biasa aja ya, karena sekarang saya mau coba-coba edit video dan sebagainya, itu kan butuh render cepat. Ya kalau bisa yang rendernya nggak nyampe belasan menit lah, cuman beberapa menit itu sudah done. Ya kalau tahu silakan. Ya saya sudah menemukan beberapa laptop kayak misalnya HP Omen ya, ataupun Asus ROG. Tapi kan ROG kan banyak sekali type-nya ya, jenisnya. Lalu ada juga Asus ZenBook, ya ada Mac. Anda bisa chat di kolom komentar ya, siapa tahu bisa dijadikan referensi untuk saya. Oke, saya kasih rekomendasi gratis gak ya? Ya DMMX Anda masih bisa tradingin, harusnya masih menarik ya. Saya melihat DMMX masih menarik, apalagi ketika marketnya tidak pasti. Ini biasa DMMX ini yang lebih liar. Ya lalu ya Anda silakan cek saja. Arto mungkin bisa fast trade, hati-hati. Mari pun juga bisa fast trade kalau Anda teknik Anda jago fast trade. Ya, sisanya saya belum melihat ada yang menarik sebenarnya. PSAB. Oke, kita cek coba PSAB. MDK juga sempat naik banyak ya. Ya, tapi sayang dia gagal breakout. Ya, sayang banget dia gagal breakout. Ya, ketika dia gagal breakout, dia akan kembali correction. Nah, PSAB juga bagus nih. Ya, PSAB sudah breakout di 240-an. Nah, ini tinggal tunggu konfirmasi. Ya, kalau dia kuat di atas 240 ini akan bagus banget untuk PSAB. Ya, jadi MDK PSAB mungkin bisa dimasukkan juga ke dalam watchlist. Ya, sisanya saya belum melihat sih. Ya, sisanya tunggu besok lah. Ya, tunggu market besok seperti apa. Oke, mungkin itu dulu. Ya, saya juga dalam kondisi yang kurang perform. Jadi thank you banget teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.